apa itu bagaimana kita bisa melocate atau mengetahui lokasi dari gempa bumi. Kemudian apakah dia ada di darat, apakah dia ada di laut, kalau ada di laut dia seberapa jauh dari kota Jakarta dan sebagainya, dan juga besarnya berapa. Nah, cara untuk melocate-nya adalah dengan mengukur dengan cara menggunakan seismometer. Jadi kita perlu memasang alat untuk mendeteksi gelombang gempa. Kemudian kita memasangnya. Alatnya adalah namanya seismometer dan di alat tersebut ada dua. Jadi vertical dan juga horizontal seismometer. Nah, ketika kita memasang seismometer, kita tidak boleh hanya memasang satu saja, satu tempat enggak, tetapi kita memasang di beberapa tempat dan seismometer yang tersebar di beberapa lokasi tersebut akan mencatat gelombang yang merambat di lokasi tersebut, baik itu kecepatannya, baik maupun kekuatannya. Kemudian setelah kita tahu karena gelombang itu punya kecepatan, maka waktu sampai gelombang tersebut di lokasi A dan di lokasi B itu akan berbeda. Nah, dengan mengetahui kecepatannya, kita sudah tahu kecepatan S wave itu berapa, primary wave itu berapa. Kemudian kita juga tahu jaraknya berapa, waktu tempuhnya juga berapa menit, maka kita akan tahu lokasinya ada di mana. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ketika kita memasang seismometer di beberapa tempat, maka seismometer itu akan mencatat kekuatannya dan waktu tempuh sampainya ketika dia didetek oleh seismometer itu juga akan mendapatkan informasi lokasinya ada di mana. Nah, ini kita bisa lihat pertama kali yang sampai itu adalah P wave, kemudian S wave itu lebih lambat, jadi dia nyampainya itu lebih lambat, dan surface wave lebih lambat lagi. Nah, yang merusak itu adalah surface wave. Yang merusak itu lebih merusak itu adalah surface wave. Jadi sebenarnya Tuhan itu memberikan kita alert di awal dengan membuat body wave itu sampai duluan. Nah, dengan adanya body wave yang sampai duluan tersebut, maka kita bisa memberikan early warning system supaya kita bisa menyelamatkan diri sebelum surface wave itu sampai. Luar biasa ya. Nah, ini adalah salah satu proses pemasangan dari seismometer. Jadi seismometer itu harus ada misalnya di posisi A dan juga di posisi B. Jaraknya tentu berbeda. Ada yang lebih dekat, ada yang lebih jauh. Yang lebih dekat akan sampai duluan dan kita bisa mencatat lokasi gempa itu ada di mana. Apakah itu di darat, di laut, dan berapa jaraknya. Kemudian kita juga bisa melihat ini distance-nya seperti kita tadi sudah sampaikan. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menghitung besaran earthquake? Nah, kita ada beberapa skala. Seperti kita sering dengar, skala Richter itu mendefine magnitude dari algoritma perbandingan amplitudo seismic wave terhadap arbitrary atau minor amplitude-nya. Jadi, amplitude gelombang seismik dan dibandingkan dengan arbitrary atau minor amplitude-nya. Nah, small earthquake dapat, bahkan di Richter magnitude scale ini, small earthquake dapat didetek atau diskalakan sebagai negatif. Nah, ini dianggap tidak, skala Richter ini dianggap tidak akurat untuk gempa besar yang lebih dari skala 7 Richter. Nah, oleh sebab itu kita biasa menggunakan yang moment magnitude scale. Itu mengukur kekuatannya berdasarkan rock strength, kemudian area of rupture-nya tadi seberapa besar dia patahnya, dan juga displacement selama adanya event. Jadi kita biasa menggunakan moment magnitude scale, dan ada juga modified Mercalli intensity scale, itu diukur berdasarkan damage-nya. Jadi beda-beda ya. Kalau skala Richter tadi berdasarkan amplitude gelombang, kalau moment magnitude scale atau MMS itu berdasarkan rupture-nya atau displacement. Kalau modified Mercalli intensity scale itu berdasarkan damage-nya, gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh. Ini adalah Richter scale. Ini deskripsinya. Kalau nilainya 1, maka dia small. Kemudian occurrence-nya daily. Jadi yang setiap hari itu sebenarnya ada gitu ya. Kalau lebih dari 9 itu lebih jarang terjadi. Kemudian ini untuk yang MMS dan ini untuk Mercalli.
Jadi kita lihat misalnya untuk yang skala 8 MMIS, maka dia partial collapse of masonry, jadi gedung-gedung itu mengalami kerusakan parsial dan juga jendela-jendela bergerak gitu ya, atau kusen-kusen itu berpindah. Begitu juga kalau skala 12, maka seluruh kota tersebut mengalami kerusakan yang hampir total. Begitu, kurang lebih seperti itu. Dan ini intensitas Mercalli itu bisa dilihat seperti ini. Oke, demikian kita sudah sama-sama belajar bagaimana untuk bisa melocate dan mengukur magnitude dari